plastik gitu, isinya pipis, terus dia bilang itu teh manis gitu. Mulutku diludahin katanya biar jinak. Apa sih? Maksudnya gimana tuh? Hai, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di vlogku Ibersiagian bersama dengan aku Ibersiagian sini. Teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Selamat datang kembali di part kedua. Di part kedua ini masih tetap bersama dengan narasumberku yang sangat eksotik. Halo. Halo. Siapa nama kamu? Yelita. Yelita. Orang Belanda manggilnya Yelita. Oh iya ya, karena J dibaca Y ya. Oke. Di part kedua ini ya teman-teman, aku pengen ngebahas sesuatu dengan Jelita ini, tetapi di luar konteks mixed married ya. Jadi kayak Jelita ini pengen nge-share satu cerita-cerita dia di masa dia sewaktu dia sebelum bertemu dengan suami, sewaktu dia masih kecil. Ada hal-hal yang dia ingin share dan ingin dia bagi ke kita. Aku juga penasaran apa sih sebenarnya yang pengen kita mau share ke teman-teman. Jadi langsung aja ya kita tanya ke Jelitanya nih. Jelita gimana nih? Apa nih yang membuat kamu ingin nge-share cerita ini ke teman-teman di luar sana? Apa alasannya? Aku pengen bagiin kisah ini sama kalian itu supaya kita sama-sama kayak hati-hati gitu untuk ngomong ke anak kecil atau orang yang remaja gitu, karena perkataan kita atau bahkan perbuatan kita itu bisa membekas di memori mereka gitu, dan itu bisa kayak teringat dan seperti yang kita tahu ya kayak gimana ya, sedih. Ya dia mau nangis gitu loh, jadi nggak apa-apa, ceritakan aja, siapa tahu nanti dengan cerita ini kayak sesuatu hal yang ada di dalam hatimu yang selama ini mengganggu tuh kayak jadi oke gitu loh. Mungkin dengan menceritakan ini orang-orang tahu supaya orang-orang di luar sana juga lebih berhati-hati dalam bertindak dari segi omongan atau apa ke. Oke. Jadi karena kita itu semua dibentuk sama masa kecil kita, sama masa lalu kita ya. Jadi kalau kita punya masa lalu, kita punya kepahitan gitu, meskipun kita ya kadang ada orang yang bisa gampang aja gitu untuk memaafkan gitu atau mengobati kepahitannya. Tapi bagi aku sendiri itu butuh proses. Bahkan sampai saat ini juga aku masih dalam proses untuk masih dalam proses untuk bisa menyembuhkan kayak luka-luka batin atau luka-luka pada kayak kepahitan masa kecilku gitu. Jadi aku pengen cerita supaya kalian juga nggak melakukan hal yang sama seperti apa yang orang lakukan sama aku, ataupun kalau kalian pernah mendapatkan perlakuan yang sama seperti yang nanti akan aku ceritakan ini, kalian bisa gimana sih caranya kita supaya bisa kayak lebih berdamai sama diri kita sendiri ya. Meskipun saat ini aku masih belum 100% berdamai, masih on proses. Setiap hari aku memang butuh kayak berdoa, kayak butuh bantuan Tuhan supaya bisa berdamai gitu. Kalau dari diri aku sendiri sampai saat ini jujur masih belum bisa. Terus apa hal-hal yang trauma masa kecil apa yang kau dapat nih Jelita? Maksudnya coba ceritakan apa hal-hal yang membuat masa kecilmu itu menjadi satu pengganggu sampai sekarang. Jadi bermula dari sewaktu aku masih kecil gitu, aku kayaknya sering dapat kayak perlakuan yang membeda-bedakan aku sama anak lain gitu, kayak membuli gitu ya, kayak dibully gitu, dibilang kamu itu robalang gitu ya. Mungkin
hal-hal kecil kayak gitu kita kayak asal nyeplos aja, maksudnya dia juga nggak ngerti tuh apa roh bala. Memang saat itu aku nggak ngerti, tapi setelah aku kayak tumbuh dewasa aku paham gitu. Oh maksudnya yang dia omongin itu gitu. Terus ada juga bapak-bapak yang ya biasa kan kita kalau jemur padi gitu, orang-orang Batak ya di luar rumah, terus dia juga punya anak perempuan, terus dia bilang Nang, pakailah semua sarung-sarungmu itu, pakai bedakmu, biar nggak hitam kok kayak jelita ini, nanti nggak laku gitu. Wow. Jadi kayak aku kayak mikir maksudnya bapak-bapak ini apa sih, kayak aku nggak laku gitu nanti. Terus aku diem aja gitu. Itu umur berapa itu? Kayaknya itu masih aku SD ya, masih SD saat itu, masih yang masa-masa main-main lah gitu. Terus habis itu bapak-bapak loh, maksudnya kok bisa sih dia mengeluarkan kata-kata seperti itu, kayak masih ke anak SD, kayak dia ngomong ke borunya gitu ya, ke anak ceweknya, pakai inimu biar kau tuh nggak hitam kayak si jelita, nanti kau nggak laku gitu. Iya. Wow, dan itu sampai sekarang membekas di hatimu. Sampai sekarang kayak membekas gitu. Terus ada juga yang bilang kayak hitam kali sih gitu, kayak nggak pernah mandi dekil. Kalau anakku udah kusiram pakai air panas biar biar pakai air mendidih gitu loh, maksudnya biar kayak jadi putih gitu. Aku juga nggak paham kenapa sih kok ada banyak hal lain yang secara physically juga kayak mulutku diludahin katanya biar jinak. Apa sih maksudnya, gimana tuh mulutmu diludahin gitu? Iya gitu, maksudnya biar kan emang bener-bener diludahin. Iya, sama siapa? Ada gitu, kayak ada orang lah padahal gitu ya? Orang gitu, padahal dia itu guru loh gitu, maksudnya. Wow. Ya maksudnya aku saat itu nggak ngerti, memang saat itu aku pahamnya gitu, memang diludahin emang bener-bener ludah gitu. Iya diludahin, emang bener-bener kita juga dulu waktu kecil itu diajarin kalau kita ada anak anjing gitu mulutnya diludahin biar nanti anak anjing itu jadi jinak gitu. Terus dia praktekin lah ke dirimu. Ya dia itu pernah ludahin aku, terus dia bilang biar jinak gitu aja gitu. Ngapain dia buat jinak? Dirimu jinak. Dirimu patuh lah ibaratnya gitu ya. Ya aku juga nggak paham lah gitu. Itu yang ludahin cewek gitu. Guru. Iya. Wow. Terus ada juga kayak ya mungkin kayak anak-anak kayak ini yang aku masih ingat ya. Jadi kita itu sebenarnya nggak boleh kayak sembarangan sama anak kecil, karena memori anak kecil itu bener-bener masih usia SD itu dia masih sangat mengingat jelas gitu. Ada yang pernah kayak kasih plastik gitu isinya pipis, terus dia bilang itu teh manis gitu kan. Ke dirimu juga? Iya, ke diriku juga gitu. Terus kayak aku ya tuh hampir keminum juga, tapi kayak aku ini kayak bau pipis gitu. Itu maksudnya yang buat kayak gitu tuh teman-teman sekampung atau siapa sih? Iya, teman-teman. Cowok-cowok, cewek-cewek. Iya, cowok-cowok ya, kayak teman-teman, jadi kayak tetangga lah gitu, branding. Wow, iya ya. Iya, jadi itu SD juga di situ pada saat itu. Iya. Dan mereka itu yang kasih pipis itu juga sepantaran atau gimana? Kayaknya masih di atasku deh usianya, masih di atas sekolah. Enggak, kalau sepantaran nggak mungkin kan. Anak kecil mana tahu buat kayak gitu. Iya. Abang-abang lah. Iya, justru anak kecil yang sama anak kecil kayak sepantaran nggak mungkin sampai ke situ ya pikirannya ya. Pikirannya. Terus ada juga yang kayak coba tendang coba jelita, kamu berani nggak gitu. Jadi kayak mereka itu kayak uji nyali gitu, tapi kok aku gitu yang korbannya gitu kan. Terus ya udah gitu ditendang atau diapain gitu. Emang beneran ditendang? Beneran ditendang gitu, tapi maksudnya apa ya, mungkin at that time gitu kamu ngerasa itu for fun gitu, tapi buat orang lain itu gimana ya, jadi kayak apa ya, maksudnya kayak bahan candaan ya. Iya, buat bahan candaan, kita dijadiin bahan candaan ya gitu. Untuk waktu pada saat itu berlaku itu emang Jelita nggak pernah marah atau melakukan hal sesuatu yang membuat mereka nggak ngelakuinnya lagi, nggak pernah mencoba gitu, atau hanya nurut-nurut aja gitu? Kebetulan yang ngelakuin itu kan kayak udah kakak-kakak ya semua ya, jadi aku kayak nggak berani mau bikin apa gitu, karena kalau mungkin sepantaranku pernah juga sih, aku juga pernah jahat juga ya, kayak ada yang pernah kayak garain adikku gitu kan, terus kayak adikku ini
dipukulin sampai nangis ya aku balik karena aku sayang banget sama adikku, jadi aku kayak lempar dia pakai batu gitu. Tapi itu karena dia masih anak kecil di bawah, masih 1 tahun lebih di bawahku, jadi aku berani gitu. Tapi kalau orang-orang yang di atas usia kita kan nggak segitu berani ya untuk melawan gitu kan. Jadi itu waktu ditendang itu emang beneran ditendang kayak gimana, ditendang-tendang gitu? Nggak sih, cuman kayak ya ditendang begitu doang sih. Terus kamu nangis dong waktu itu? Ya nangis ya, cuman aku nggak bisa bikin apa gitu ya. Dan itu juga karena apa, saat itu orang tuaku itu juga jarang di rumah gitu, jadi kayak nah itu kayak dia pada saat mereka melakukan itu kepada dirimu kan Jel, itu nggak ada apa namanya, nggak pernah cerita ke orang tua atau ke kakak kah atau ke siapakah itu yang deket keluarga gitu, aku diginiin loh. Aku nggak pernah cerita gitu karena aku nggak tahu itu apa gitu, maksudnya aku nggak paham gitu itu apa sih gitu. Jadi kalau dulu itu waktu lagi digituin itu pemikiranmu itu lagi ngapain gitu loh, kayak gitu tuh? Aku juga kalau sekarang justru aku nggak tahu, tapi setelah aku dewasa dan aku cerita ke kakakku, ternyata pengalaman yang aku punya kakakku juga pernah alami gitu. Jadi kita tuh sama-sama pernah pernah mendapat perlakuan yang sama gitu. Oke, tapi coba cerita sedikit dong tentang orang tua, tentang keluarga gitu. Kenapa nggak pernah cerita ke keluarga kalau seandainya sudah sampai mendapat bullying yang seperti itu gitu? Mungkin zaman dulu tuh belum ada kata-kata bullying ya, maksudnya belum ada kata-kata kayak sekarang gitu kan. Dulu mungkin ya. Jadi orang tuaku tuh jarang di rumah. Jadi kalaupun aku cerita itu kadang-kadang mereka cuman responnya main-main gitu. Oh, gitu ya. Karena kan orang pikir ya itu main-main doang gitu loh. Anak kecil lah biasa lah main-main. Dan masa dulu itu mereka selalu mikir gini, kalau anak-anak main-main orang tua jangan ikut campur. Dan kalau orang tua berantem, anak-anak jangan ikut campur. Jadi ada kayak pepatah kayak gitu. Jadi tapi berarti pernah cerita sama orang tua, sama mama gitu atau apa gitu, pernah cerita kalau dijahatin kayak gitu? Udah lama banget sih, aku kayaknya nggak ingat lagi, tapi sepertinya pernah cerita gitu. Kayak aku udah bagian yang itu aku nggak ingat, aku sama sekali nggak dapat support gitu dari orang tua. Jadi aku nggak. Jadi kayak karena ibaratnya walaupun cerita terus nggak dapat support dari orang tua, jadi kayaknya yang teringat itu hanyalah kenangan-kenangan yang nggak ada pembelaan dari keluarga gitu kan. Jadi kayak semakin, justru karena si Jelita ini katanya sudah sekarang ini kenangan-kenangannya yang dulu-dulu itu malah jadi datang ya sekarang ya Jel ya, malah kayak mengganggu sampai mimpi apa segala macam. Ini coba mimpinya itu apa sih Jel? Coba cerita. Lebih mimpinya itu sih balik ke masa-masa dulu gitu. Terus ya ketemu sama orang-orang yang dulu kayak nyakitin aku dan melakukan hal yang sama seperti yang dulu gitu. Jadi kayak aku balik lagi ke masa lalu gitu. Dan hal-hal yang dulu aku daily lakukan itu ya, dulu juga kayak orang tua itu jarang di rumah. Jadi dan aku itu kayak kalau ngelihat keluarga-keluarga lain gitu keteratur gitu loh. Dan kami tuh kayak dibiarin aja, mau main-main, mau keluar sampai maghrib nggak pulang ya udah gitu. Terus kalau makanan juga di rumah nggak pernah, jarang ada lah gitu ya. Kayak maksudnya kayak orang kan ada kayak kue-kue yang segala macam gitu. Kalau kita pun cuma ada ya nasi ikan itu aja gitu kan. Terus baju juga baju baru cuma sekali setahun. Jadi aku kayak suka iri gitu sama teman-teman yang punya keluarga, teman-teman yang punya gitu keluarga yang ya kelihatan harmonis gitu ya. Harmonis ya. Terus suatu ketika itu aku pernah kayak ya udah deh aku bakalan tinggal di rumah orang yang satu ini deh supaya aku bisa dapat kasih sayang atau bisa kayak benar-benar dianggap sebagai anak gitu. Rumah kan. teman.
bukan sih, kayak lebih ada kayak tetangga gitu. Kenapa pengen ke situ? Emang menurutmu mereka baik samamu? Awalnya sih menurutku aku bakalan Sayang. disayang, aku bakalan kayak Merasakan hangat gitu iya, ya, dianggap gitu. Iya, aku bakalan merasa kayak dapat keluarga gitu. Jadi aku kayak melakukan semua cara kayak supaya aku itu bisa fit dengan keluarga mereka gitu. Mulai dari aku tinggal di situ, mulai dari pagi aku ngerjain semua pekerjaan yang ada di kayak di rumahnya. Jadi tapi malah lama-lama aku bukan jadi dianggap sebagai anak, tapi aku dianggap sebagai mungkin pembantu ya, mungkin ya. Itu tetangga. Iya. Terus pas datang ke situ ngomong apa sama mereka? Aku mau tidur di sini gitu. Kayaknya sih ini udah lama banget ya. Kok bisa tiba-tiba bisa ke rumahnya gitu kan? Oh, kalau tetangga-tetangga kan dulu emang sering kayak main-main ke rumahnya, terus bantuin. Ada anaknya yang sepantaran. Ada anaknya yang seumur ya, kayak seumur kakakku gitu, gitu kan. Terus kita sering bantuin, mereka ke ladang sering bantuin, terus mungkin kelamaan kemalaman gitu, akhirnya tidur di sana, besoknya bangun juga, terus bantuin ini. Mungkin karena daily berulang kayak gitu, jadinya aku seperti udah tinggal di situ gitu. Tapi jadi nggak merasakan, nggak dianggap, tapi malah mengerjakan semua yang mereka di rumahnya sehari-hari gitu. Iya benar. Tapi at least mereka bersikap baik nggak sih? Misalnya kayak apa sih yang ada kehangatan nggak sih yang mereka kasih gitu loh? Anggaplah di luar dari pekerjaanmu yang kau lakukan gitu. Sebenarnya sih itu yang aku rindukan ya. Aku pengen kayak dapat kehangatan itu. Aku pengen dapat kayak keluarga gitu yang benar-benar kayak nganggap aku kayak anaknya. Ternyata memang nggak bisa gitu kan. Aku cuma ngerjain. Ya kadang-kadang juga aku, namanya anak kecil ya, aku itu sering dibiarin sama orang tuaku. Air mendidih pun aku nggak tahu kalau itu air mendidih. Jadi aku sering kayak dianggap ya nggak tahu apa-apa gitu, nggak diajarin lah ya. Tapi ya gitu ya teman-teman, maksudnya kayak si Jelita ini sendiri sampai ke rumah tetangga hanya karena ingin merasakan kasih sayang, hangatan keluarga, sampai dia berusaha ingin mendapatkan itu dari tetangganya. Berarti kayak dengan kata lain, ayolah bagi yang punya anak gitu ya, merangkul gitu loh. Maksudnya kamu spare time, sediakan waktu buat anak kamu, terus tapi apalagi kejadian-kejadian masa lalu yang mengganggumu Jelita? Maksudnya dari segi omongan, pernah nggak sih ngedapat kekerasan fisik atau apa gitu? Tapi kalau dari keluarga sendiri ada nggak sih yang semacam perkataan-perkataan yang menyakitin? Kalau yang ceritamu ini kan itu dari teman-teman ya, dari tetangga-tetangga. Kalau dari keluarga sendiri gimana? Ada nggak sih yang menyakiti perasaan? Kalau keluarga sendiri sih nggak ada sih. Mereka juga ya lebih ngebiarin aja. Kita kayak kurang terlalu dekat banget gitu sama keluarga. Oke, berarti nggak memperhatikan tapi juga nggak ini ya, nggak mengganggu, nggak mengusik juga, nggak tapi nggak mengusik terlalu ya. memperhatikan juga, itu benar. Ya cuman ya itu dari kayak aku yang tinggal di rumah tetangga itu, kayak aku nggak bisa ngapa-ngapain kan. Aku nggak diajarin sama mamaku masak, nggak diajarin juga sama mamaku ngerjain pekerjaan rumah. Jadi semua aku pelajarin di situ, di rumah tetanggaku itu. Gitu. Dan ternyata tapi namanya juga kita nggak tahu apa-apa. Maura, sebentar ya sayang, ngobrol ya. Ya, ngobrol ya. Iya. Jadi apa namanya, terus berarti kayak ada juga dong sedikit rasa keselmu terhadap orang tua gitu ya. Kenapa sih orang tuaku nggak begini gitu ya? Iya. Menyalahkan orang tua gitu pasti ada ya. Kalau menyalahkan sih sebenarnya sih enggak ya. Mungkin mereka terlalu sibuk juga buat cari duit untuk anak-anaknya. Ya, atau mungkin kayak mamaku ya, dia itu sama sekali nggak sekolah gitu, jadi dia nggak paham gimana cara kayak merawat anak gitu. Kayak
mengasihi anak-anak itu gimana sih gitu. Jadi gini loh Jal, kenapa setelah besar sekarang ini malah kenangan-kenangan masa lalumu itu muncul kembali gitu? Berarti itu memang kayaknya dari dalam jiwamu, hatimu itu kayaknya ini ya, apa, gimana ya kita bilangnya ya, sakit gitu loh, kayak perlu diobatin gitu loh. Iya, Kayak gimana ya? karena gimana ya? Karena aku yang kecil itu suka diremehin orang gitu. Aku dulu waktu di rumah orang kayak keluarga itu juga gimana ya? Kalau kita dimarahin sama orang tua kita biasa aja. Tapi kalau orang lain yang marahin kita, yang bukan keluarga juga, kan kita perasaannya lebih sakit ya. Kayak semisal sekarang ada sih kayak pepatah bilang, kayak bukan pepatah sih, mamaku aja nggak pernah marahin aku, kau siapa marahin aku, kan ada yang gitu kan. Nah itu yang aku rasain kalau ada orang yang marahin aku, padahal aku nggak kenal sama dia. Maksudnya bukan nggak kenal sih, lebih kayak tepatnya nggak ada hubungan darah atau bukan keluarga gitu loh. Tapi ada nggak, tahu nggak sih maksudnya gimana ya? Gini, pernah nggak sih terbersit di hatimu, atau tahu nggak sih sedikitnya alasan mereka kenapa sih melakukan tindakan-tindakan sepele, kayak tindakan-tindakan seperti itu kayak ngerasa sangat disepelekan ya? Tahu nggak sih apa alasan mereka melakukan seperti itu? Mungkin karena begini gitu loh. Awalnya sih aku mikirnya ya karena aku anak kecil, dan karena aku nggak tahu apa-apa. Waktu aku tinggal di rumahnya tetanggaku itu, aku nggak tahu apa-apa ya, wajar lah mereka kayak Jilirin nggak tahu apa-apa ya, gitu-gitu kan. Terus ya tapi setelah aku beranjak dewasa gitu kan, singkat cerita tahun 2011 itu bapakku meninggal. Nah dari bapakku meninggal itu aku udah mulai kerja di rumah orang kayak karena kita nggak punya apa-apa lagi, semua harta itu dijual buat pengobatan gitu kan. Jadi akhirnya untuk sekolah pun aku itu harus kayak kerja di rumah makan setiap 2 kali seminggu, terus nyetrika baju orang, nyuci baju orang, terus itu supaya aku bisa lanjut sekolah gitu kan. Karena emang gimana ya, mamaku juga dia kerja juga, tapi cuma bisa untuk kayak kehidupan sehari-hari kita kan. Terus habis itu kayak kehidupan itu udah mulai berat, dan orang-orang itu semakin nggak menghargai aku karena bapakku udah meninggal. Karena ada juga yang kayak bapaknya udah nggak ada lagi tempat pengaduannya gitu. Kalau dulu kita punya bapak kan ada yang melindungi ya. Iya. Kalau dan setelah itu orang juga semakin suka-sukanya ngomong gitu kan ke kita. Setelah bapak meninggal malah semakin suka-suka. Ya semakin ini lagi gitu. Berarti tuh udah umurmu juga udah bukan kecil lagi dong. Udah bukan kecil lagi. Apa tuh kan? kata-katanya? Seperti apa tuh contohnya? Seperti misalnya nih, aku pengen lo kayak kuliah gitu kan. Karena kan nangis dia si jelitanya. Aku pengen banget kuliah gitu, tapi kayaknya aku nggak bisa kuliah gitu. Soalnya aku nggak ada secara finansial, aku nggak mampu kan. Terus ada juga, ternyata ada yang kayak tetanggaku yang ngomporin juga, bilang kayak gini nih, iya kuliah itu bukan cuma kemauan aja, tapi harus ada juga kemampuan gitu. Sangat menyepelekan lah. Iya, dalam artian aku nggak mampu untuk sekolah gitu kan. Terus habis itu dan itu kata-katanya masih aku ingat gitu kan. Saking itu kayak penting banget gitu. Iya. Kuliah itu nggak hanya butuh kemauan, tapi kemampuan juga. Ya udah. Terus habis itu lanjut dari situ, setelah bapakku aku sedih loh, maksudnya sorry ya, jadi kayak aku memang pengen ceritain ini ke kalian supaya gimana ya, kalau kita berkata-kata ke orang itu jangan sembarangan gitu, karena kita nggak tahu Tuhan bisa bolak-balikkan keadaan seseorang gitu kan. Dan kalau kalian mungkin ngeh gitu, aku loh salah satu orang itu gitu, kalian mungkin ngerasa gitu ya. Dan ya aku juga nggak pengen ada kayak jelita-jelita lain ya gitu, yang ngerasain apa yang aku rasain dulu gitu, yang masih mengikat aku bahkan sampai sekarang gitu. Mungkin ya kalian bilang, lu baik banget sih lu gitu, kayak masih sampai sekarang masih dendam.
orang itu prosesnya itu beda-beda gitu, setiap orang. Dan kalau kamu bilang aku lebay dan kamu menyalahkan aku lagi gitu, untuk aku punya perasaan aku lebay dong gitu kan, berarti aku salah lagi dong gitu. Ini tapi memang yang dialami si Jelita ini bukan main-main loh, sampai yang dikasih air pipis untuk diminum, iya kan, sampai yang dijadiin bahan candaan untuk ditendang-tendang. Itu bukan biasa loh, bukan lebay gitu loh. Emang itu kayak udah sesuatu yang pasti akan membekas di hati gitu kan, Jel. Itu kayak udah benar-benar yang kenapa gitu loh, kok aku gitu loh yang dibegituin gitu, iya kan? Pertanyaan itu pasti selalu kan, kenapa kok aku gitu loh. Ya, aku juga sampai sekarang juga nggak tahu alasan dari situ. Mungkin itu yang bikin aku selalu kayak keingat gitu, kenapa harus aku yang mengalami ini gitu kan. Terus ya, tapi kalau dari kekerasan fisik pernah dapat nggak, Jelita? Yang bukan dari kata-kata kayak menyakitin kayak gitu, kekerasan fisik lah, kayak mukul atau apa gitu, dari keluarga atau? Enggak sih, aku enggak, syukurnya aku enggak pernah dapat kekerasan fisik ya. Berarti kekerasan berarti kata-kata yang terlontar itulah yang paling apa ya, mencelup gitu ya, soul kita gitu ya. Iya. Kalau orang Batak itu tau gak sih, orang Batak itu punya yang namanya tondi. Iya. Tondi itu adalah sesuatu yang di dalam hati itu memang benar-benar di dalam gitu, yang kita ibaratnya gini nih, kita bilang nih, Tuhan aku udah memaafkan dia gitu loh. Kita berdoa, Tuhan aku udah memaafkan dia. Tapi kau punya tondi gitu loh. Kok di dalam kau itu ada sesuatu yang orang Batak bilang itu, aku juga nggak ngerti ngejelasin ya, soul lah gitu ya. Tondi itu ya jiwa kita itu yang tersakiti gitu. Memang kita bisa memaafkan, tapi yang di dalam diri kita itu belum bisa. Itu yang sakit, itu yang perlu disembuhkan. Jadi mungkin si Jelita itu juga seperti itu gitu loh. Mungkin dia dari mulutnya mungkin kayak yang udahlah Tuhan aku mau ngelupain gitu. Tapi apa yang ada di dalam dirinya, jiwanya, tondinya itu kayak yang belum bisa gitu. Jadi gimana nih Jelita untuk hal-hal yang seperti itu? Apa yang menurutmu, apa yang membuat ini akan bisa sembuh? Kalau dari aku ya, dari akunya sendiri ya lebih kayak memaafkan sih sebenarnya sih. Aku pernah sih dulu waktu aku masih kuliah kan, aku setiap malam aku berdoa untuk orang-orang yang menyakiti aku. Jadi aku kayak bawa satu-satu namanya dalam doaku. Terus aku bilang, Tuhan ini aku udah maafin dia, Tuhan tolong berkati dia. Aku mendoakan dia bukan cuma untuk memaafkan dia, tapi lebih memberkati dia juga. Kayak aku bilang, kalau dia udah berumah tangga, Tuhan berkati rumah tangganya, Tuhan berkati anak-anaknya juga. Jadi sebenarnya sakit sih hati kita bilang kayak gitu. Maksudnya kita mau lepasin berkat yang baik buat orang yang udah jahat ke kita gitu kan. Itu sih yang bikin aku itu pernah kayak lepas banget gitu, kayak udah nggak mikirin itu lagi. Nah, ini keinget lagi waktu aku udah punya Maura gitu. Karena aku lihat dia tidur malam-malam kayak aduh, jangan sampai kamu ngalamin apa yang kayak aku alami gitu. Itu yang bikin aku kayak pengen sharing juga sih. Dan kalau untuk orang-orangnya sendiri sih nggak akan lah, susah untuk berubah gitu. Tapi itu untuk orang-orang yang pernah yang nyakitin dirimu lah, itu pernah ketemu nggak sih? Ya sering ketemu juga, bahkan sampai aku besar gitu ya, sampai aku udah kayak menikah. Aku merasa kalau aku udah ada Pascal nih, kayaknya mereka bakal lebih baik lagi ke aku gitu kan. Aku selalu berekspektasi bahwa orang-orang itu akan jadi lebih baik gitu. Dari bapak aku meninggal, aku ekspektasi mereka lebih baik. Terus ketemu gini, nanti untuk apa namanya, bagaimana orang-orang menganggap si Jelita ini setelah menikah dengan Pascal, itu kita akan lihat di part yang ketiga ya. Setelah Jelita menikah dengan Pascal, bagaimana orang-orang yang dulu pernah membulinya, apakah masih sama atau bagaimana, atau pernah ketemu atau gimana, kita lihat di part yang ketiga. Jangan kemana-mana, tonton lagi part ketiganya biar tahu lagi cerita lebih lanjut tentang luka hatinya Jelita ya teman-teman.